Berjumpa lagi kita dalam acara Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan di hari ini. Kita naikkan satu lagu. Ini adalah kerinduan kita bahwa kita butuh hadirat Tuhan setiap hari. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
kuasa darah-Mu, Kau tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami mau siap Tuhan mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, agar firman yang kami dengarkan dapat merema di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, Shalom, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Jumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Renungan kita Kamis tanggal 16 Februari 2023 bertema korban pendamaian. Ini kita ambil di kitab Imamat 8 ayat 15, dan Bapak Ibu tentunya sudah membaca di Imamat 8 sampai pasal 10. Saya baca untuk Bapak Ibu. Imamat 8 ayat 15 berbunyi, lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannyalah mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Saudara, kitab Imamat pasal 8 secara khusus menceritakan tentang pentasbisan Harun serta anak-anaknya sebagai imam yang melayani di kemah suci. Serangkaian acara disusun dan dilakukan sesuai perintah Tuhan, mulai dari memakai seluruh perlengkapan imam, pencurahan korban penghapusan dosa, korban bakaran sebagai korban api-apian yang menyenangkan Tuhan, barulah pentasbisan Harun dan anak-anaknya serta pengutusannya dilakukan. Dalam prosesi pentasbisan tersebut harus ada korban darah, di mana darah tersebut dioleskan pada cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan sebagai lambang pengkudusan. Kemudian diperciki minyak urapan pada Harun dan anak-anaknya serta pada pakaian mereka. Barulah mereka melakukan tugas keimaman dan melakukan perintah Tuhan. Sebab keimaman mereka telah syah di hadapan Tuhan. Saudara, Imamat 8 menjelaskan langkah-langkah ritual yang diperlukan untuk pengudusan Imam Harun dan anaknya, diantaranya minyak urapan dan darah memerankan peran penting. Yang pertama, Imamat 8 ayat 10-13 menggambarkan Musa menggunakan minyak urapan untuk mengurapi kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, mezbah dan semua bejana mezbah, bahkan Harun. Ayat-ayat Alkitab ini menjelaskan penggunaan urapan seperti itu adalah untuk menguduskan benda-benda dan orang, menandakan bahwa tabernakel, bejana, dan Harun sudah tidak lagi milik duniawi, telah masuk ke dalam ranah ilahi milik Allah. Itu adalah definisi dari suci. Karena telah memasuki ranah ilahi Allah, maka harus sepenuhnya dipisahkan dari hal-hal dan ruang duniawi. Oleh karena itu, tampaknya ada dimensi selektif atau dimensi pemilihan. Di antara banyak hal dan orang-orang di dunia ini, ada yang dipisahkan sepenuhnya menjadi milik Allah. Dengan demikian, penggunaan minyak urapan melambangkan pengudusan dan pemilihan.
Yang kedua, Imamat 8 ayat 14 dan 15 menjelaskan fungsi darah, yaitu menyucikan. Beberapa peneliti percaya bahwa darah adalah semacam pembersih dalam ritual, membersihkan semua kecemaran yang mengotori benda-benda kudus. Dan pada ayat 14 dan 15 terutama adalah penyucian dan pengudusan mezbah. Ini adalah mezbah korban bakaran. Para teolog berpendapat itu adalah lambang tempat terhubung ke surga, karena korban bakaran adalah persembahan korban yang asapnya membumbung ke atas, melambangkan korban yang dipersembahkan mencapai surga, karena surga adalah ranah kudus. Mezbah yang menghubungkan ke surgawi juga harus disucikan untuk memastikan keterhubungan dunia dan surga. Jika tidak, maka tidak akan bisa melewati garis batas dunia dan surga. Dengan demikian, dapat dilihat minyak urapan berperan dalam pengudusan dan darah berperan dalam penyucian. Suci adalah bersih dari kekotoran, jadi prasyarat kekudusan, dan minyak urapan adalah mengubah keadaan suci, ditransformasikan menjadi ranah ilahi Allah, artinya memasuki ranah kudus. Muncul pertanyaan, mengapa Imamat pasal 8 ayat 11 terlebih dahulu menjelaskan pengudusan, baru setelah itu Imamat 8 ayat 14 dan 15 menjelaskan penyucian? Mengapa tidak disucikan dahulu baru pengudusan? Imamat 8 ayat 14 sampai 15 adalah sebuah ritual pengorbanan untuk mendirikan sebuah model untuk menunjukkan bahwa korban bakaran di masa depan juga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Imamat 8 ayat 14 sampai 17, bukan untuk menjelaskan hubungan urutan antara penyucian dan pengudusan. Saudaraku, setiap orang percaya merupakan imam-imam Allah dalam perjanjian baru. Kita bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Sebagaimana keimaman dalam perjanjian lama, bahwa keimaman disahkan oleh korban darah dan pengurapan minyak, demikian halnya dengan keimaman setiap orang percaya dalam perjanjian baru telah disahkan oleh korban darah, bukan darah binatang, tetapi oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban yang sejati dan sempurna. Di Ibrani 10 ayat 10. Dengan demikian, kita telah disahkan sebagai imam, yaitu hamba-hamba Allah, sebab kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita bisa baca di Roma pasal 6 ayat 18 dan ayat yang ke-22. Saudara, setiap orang percaya juga menerima pengurapan, bukan minyak tetapi pengurapan Roh Kudus, yang memampukan setiap orang percaya untuk melakukan tugas keimamannya untuk memberitakan Injil Kristus dalam Kisah 1 ayat 8. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak melayani Tuhan, sebab keimaman setiap orang percaya telah disahkan oleh korban darah Kristus dan pengurapan Roh Kudus. Sebagai seorang imam, orang percaya dituntut untuk hidup kudus, sama halnya dengan imam dalam perjanjian lama. Hidup kudus bukanlah sebuah pilihan, tetapi suatu ketetapan. Tuhan mau setiap orang percaya kudus sebab Allah adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat dekat dan menghadap Allah. Refleksi, kita percaya
bahwa darah Yesus sebagai korban pendamaian yang melayakkan kita untuk kita bisa melayani Dia dan melayani sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang disucikan dan dikuduskan, dan kami layak untuk kami bisa melayani Tuhan dan bisa melayani sesama. Hamba juga berdoa untuk semua yang menonton program ini, biarlah hari ini diawali berjalan bersama Tuhan dan kami akan lihat perkara-perkara yang besar dan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berjalanlah bersama kami, Tuhan beserta kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.